Witing tresno jalaran soko kulino. Itulah pepatah yang salah menggambarkan ikatan cinta antara Randy John dan Glenka Cisara, di mana dari seringnya bertemu hingga terlibat cinta di lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta, benih-benih cinta mereka pun akhirnya tumbuh bermekaran. Atas gejolak hati yang tidak terbendung, hingga Randy dan Glenka pun saling dimabuk asmara dan berujung saling mencintai satu sama lainnya. Pada akhirnya, hubungan yang dijalani sejak 2021 itu pun berlanjut dengan sebuah proses penuh makna, yaitu lamaran. Digelar penuh haru bertemakan outdoor lengkap dengan bunga-bunga layaknya hati mereka. Lantas seperti apa momen penuh haru saat Randy John melamar putri musisi Rudy Cisara itu, hingga Glenka pun terlihat menangis terseduh-seduh. Dan seperti apa pula di balik tangisnya itu, Glenka pun tidak bisa menutupi rasa cemasnya, hingga jantungnya pun berdetak begitu kencang saat menghadapi momen pertama kali dalam hidupnya itu. Cinlok alias cinta lokasi, itulah sesuatu hal yang tidak asing di dunia keartisan, di mana akibat disatukan dalam satu sinetron, membuat salah satu pemain sinetron ataupun film akhirnya terlibat cinta. Begitupun yang dirasakan pemeran Ricky dan Elsa ini dalam sinetron Ikatan Cinta. Dan mengingat Randy pun sukses melamar Glenka, hingga kebahagiaan keduanya pun tidak bisa ditutupi dengan tatapan mereka yang tidak bisa lepas satu sama lainnya. Lantas benarkah acara pernikahan Randy dan Glenka pun akan digelar di tahun ini, bahkan tidak jauh dari momen lamaran ini? Dan bagaimana pula di tengah Randy John dan Glenka yang tengah berbagi kebahagiaan atas kelancaran momen lamaran, kabar mengejutkan dan menggemparkan justru hadir dari aktor Kevin Hillar, di mana dirinya terlihat menangis kala memperlihatkan sebuah video di mana dirinya dan Dr. Siska mengalami pertengkaran hebat. Dan benarkah pula Dr. Siska pun justru akan kembali mempermasalahkan hal itu ke jalur hukum, mengingat Kevin dan sang adik telah menyebarkan video tersebut. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, Witing tresno jalaran soko kulino. Itulah pepatah yang seolah menggambarkan ikatan cinta antara Randy John dan Glenka Cisara, di mana dari seringnya bertemu hingga terlibat cinta di lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta, benih-benih cinta mereka pun akhirnya tumbuh bermekaran. Atas gejolak hati yang tidak terbendung, hingga Randy dan Glenka pun saling dimabuk asmara dan berujung saling mencintai satu sama lain. Pada akhirnya, hubungan yang dijalani sejak 2021 itu pun berlanjut dengan sebuah proses penuh makna, yaitu lamaran. Digelar penuh haru bertemakan outdoor, lengkap dengan bunga-bunga layaknya hati mereka. Lantas seperti apa momen penuh haru saat Randy yang berlutut di depan Glenka ketika memberikan buket bunga sebelum acara lamaran dimulai? Dan seperti apa pula momen di mana Randy yang begitu gagah menatap penuh cinta saat melamar pujaan hatinya itu, hingga membuat Glenka pun bercucuran air mata saat menerima lamaran Randy. Kebahagiaan
meliputi calon pengantin wanita. Aduh, orang gimana lah? Glenka Cisara. Glenka persilahkan untuk bisa membawa calon pengantin wanita ke tempat duduk yang sudah bertujuan. Aku dan keluarga besar di sini menanyakan sama kamu, apakah kamu Glenka Cisara mau memberi waktu menjadi pasangan hidup aku, teman hidup aku, dari sekarang hingga sampai nanti, sampai maut memisahkan kita. Atas izin Allah serta dirinya restu dari Mama, Mama bisa menikah. Maka kamu menjadi pertama gue terima lahir dan batin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Mama tante sini 1, 2. Oke, senyum yuk. Alhamdulillah acara lamaran hari ini lancar, nggak ada nggak ada halangannya, pokoknya semuanya kumpul lancar sampai selesai juga. Ya sempet pas aku menjawab Randy, permintaan Randy gitu, sedih sih. Ya mungkin karena ini momen yang sakral ya, sekali seumur hidup. Jadi momen-momen ini yang nggak mungkin kita berdua lupain sampai akhir hayat kita. Jadi dan momen ini juga tercipta bersama keluarga kita bersama teman-teman yang lain juga. Jadi pasti rasa sedih karena bahagia itu pasti ada. Jadi mungkin itu yang membuat kita berdua terharu. Itulah senyuman sumringah Randy John dan Glenka Cisara kala pamer cincin lamaran yang kini melingkar di jari manisnya masing-masing. Bahkan meski terus-menerus mengumbar senyum, nyatanya di balik senyumnya itu pun jantung Glenka terus berdetak kencang. Mengingat pengalaman ini adalah pengalaman pertama di dalam hidupnya yang pastinya akan dikenang seumur hidupnya. Tidak hanya Glenka, Randy pun juga tidak bisa menutupi rasa bangganya segera akan meminang Glenka, di mana buah dari usaha dan juga niatnya untuk mendapatkan restu dari orang tua Glenka. Lantas, seperti apa pula perasaan bahagia yang tidak bisa ditutupi dari orang tua Randy dan Glenka? Kan pasti, karena ya pertama kumpul dan semuanya keluarga juga kan ketemu. Iya, kenapa ya? Mama kamu Mereka lagi happy, soalnya ketawa-ketawa terus. Seneng juga, deg-degan juga. Ya alhamdulillahnya dengan perjalanan begitu panjang, usaha yang begitu kuat, niat yang begitu kuat. Alhamdulillah sampai Papa, sekarang ya. Alhamdulillah Papa sama Mama Glenka bisa mempercayain dan memberi restu kepada Randy. Buat Papa ya satu sekeyakinan ya, satu seagama. Terus Randy memang selama Papa amati ya Randy bagus, ibadahnya bagus, perilakunya baik, menghargai sama orang tua. Yang terutama Papa amati diam-diam ya Randy sepertinya mencintai Glenka sepenuh hati gitu. Karena itu yang terpenting gitu, itu ngalahkan semuanya gitu. Mengingat proses lamaran sukses digelar
Lantas benarkah acara pernikahan Randy dan Glenka pun akan digelar di tahun ini, bahkan tidak jauh dari momen lamaran tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Taking this blindfold off to see what this life's all about. Through my virtues to the... Pemirsa Intens Investigasi, jika menelisik lebih dalam perjalanan cinta Randy dengan Glenka, hal itu terjadi semenjak keduanya dipertemukan dalam sinetron yang dinilai begitu fenomenal. Tidak hanya nama Arya Saloka dan Amanda Manopo yang selalu dieluk-elukan oleh penonton setianya, namun sosok Glenka dan Randy pun juga menjadi salah satu pemain yang begitu diidolakan oleh penonton setianya. Bahkan, semenjak keduanya terlibat cinta lokasi dan meresmikan hubungan pada Juli 2021 lalu, netizen pun juga tidak sabar untuk melihat Randy dan Glenka menuju ke hubungan yang lebih serius, yaitu pernikahan. Dan doa-doa para idolanya pun dijabah Sang Pencipta. Tepat di tanggal 18 September kemarin, Randy dan Glenka mulai menjalani langkah demi langkah menuju prosesi sakral, di mana dimulai dari acara lamaran yang sukses hingga berlanjut ke proses yang tentunya ditunggu-tunggu, yaitu ikatan janji suci. Senang. Benar-benar ya di luar bayangan kita ya. Alhamdulillah secara mental, jasmani dan rohani sudah siap banget untuk menghadapi acara selanjutnya, proses selanjutnya. Ya, berharap juga kedepannya diberi kelancaran, diberi kemudahan. Kita doa bersama-sama aja supaya acara berjalan dengan lancar nanti. Kita sih berharap ya setelah dari lamaran ini semuanya dilancarkan juga sampai hari H. Paling minta doanya juga ya teman-teman semua ya. Aku melihat ekspresi mereka ya benar-benar tulus gitu, tangis saja juga benar-benar bukan acting ya, gitu, benar-benar ya terharu lah gitu. Kita orang tua itu lihat mama juga terharu deh. Ya, itulah harapan yang terucap dari bibir Randy dan Glenka, agar setelah lamaran ini, kedepannya pun selalu diberikan kelancaran untuk menuju momen penuh bahagia. Mengingat Randy sukses melamar Glenka, hingga kebahagiaan keduanya pun tidak bisa ditutupi dengan tatapan mereka yang tidak bisa lepas satu sama lain. Lantas benarkah acara pernikahan Randy dan Glenka akan digelar tahun ini, bahkan tidak jauh dari momen lamaran tersebut? Memang udah ini salah satu doa Glenka juga sih, pengen menikah tahun ini. Dan alhamdulillah ya kita berdua sudah melewati proses itu sampai sekarang sudah lamaran, alhamdulillah lancar. Ya insya Allah lah tahun ini. Pokoknya tahun ini, mohon doanya aja. Insya Allah. Nggak jauh kok, nggak akan jauh kok dari lamaran ini. Aku wedding dreamnya. Aku sih lebih ke tetap ada adat Jawanya, tapi ada sentuhan adat Jawanya, tapi masih kayak Korea gitu sih. Korea sih? Iya kan kayak pernikahan di Korea gitu mah. Dia simpel tapi enak dilihat, terus agak sedikit glamor gitu. Iya bagus. Dan seperti apa pula polemik antara Kevin Hillar dengan Dr. Siska yang semakin memanas, hingga keduanya pun saling ngotot sama-sama benar dalam masalah hukum yang tengah terjadi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like,
subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Bahkan yang mengejutkan, di tengah Randy dan Glenka yang tengah berbagi kebahagiaan atas kelancaran momen lamaran, kabar menggemparkan justru hadir dari aktor Kevin Hiller, di mana konflik dirinya dengan mantan kekasihnya Dr. Siska pun kini semakin panas. Bagaimana tidak, usai dilaporkan balik oleh Dr. Siska ke Polres Bogor, hingga Kevin Hiller pun mangkir sebanyak 2 kali dan tidak hadir sebagai saksi. Akhirnya Kevin Hiller pun muncul di hadapan publik dan memberikan klarifikasi mengapa dirinya mangkir dari panggilan polisi. Dengan berderai air mata, Kevin pun juga mengaku jika dirinya tidak mangkir. Hingga sang adik pun membelanya dengan dalih Kevin harus menjalani perawatan usai alami patah tulang. Melihat polemik ini semakin memanas, Kevin pun juga merasa tidak adil hingga ia pun mempertanyakan mengapa laporannya justru tidak berjalan padahal ia sudah serahkan bukti-bukti baru. Bahkan kekecewaan Kevin pun semakin bertambah mengingat laporan Dr. Siskala yang justru diproses dan terus berjalan. Hingga ia pun menangis kala dirinya memperlihatkan sebuah video ketika berkonflik dengan Dr. Siska beberapa waktu lalu. Bukan mangkir, karena kan kalau kita tahu kan kalau kepolisian manggil kita kan itu ada panggilan pertama, panggilan kedua. Itu kalau misalnya kita nggak datang pasti karena ada halangan gitu loh. Dia ini kan karena penganiayaan tersebut juga jadi lebih intensif, jadi harus lebih sering ke rumah sakit gitu loh. Terus ditambah itu juga kita tuh ada panggilan juga dari penyidik kita. Saudara KH ini tidak datang lagi, tidak kooperatif ya. Jika terlapor atau saksi tidak datang, tidak kooperatif, dipanggil oleh penyidik 2 kali, maka boleh diberikan surat perintah untuk membawa paksa. Saya melapor tanggal 10 Juni. Sampai sekarang 3 bulan laporan saya belum naik ke penyelidikan. 3 bulan. Saya tegur dia jangan berisik sampai 3 kali. Terakhir kalimat saya, lo sengaja ya berisik. Lalu si pelaku ini langsung berdiri dengan tegas dia bilang, saya adalah orang yang paling tidak bisa ditegur. Dia langsung jalan ke depan tempat tidur. Saya lagi tidur pakai pelindung pinggang. Dia ambil mangkok, dia ambil garpu, dia langsung lempar ke saya. Saya mengambil tas dia di samping saya melempar melambung ke atas, jatuh ke tempat tidur di depan dia. Tujuannya apa? Saya suruh dia keluar. Setelah itu langsung dia melakukan penyerangan membabi buta, dia tendang di sini, injak di sini. Kalau saya lumpuh bagaimana? Dan ketika Kevin Hiller melakukan konferensi pers sambil menunjukkan video rekaman antara ia dengan Dr. Siska, kabar tersebut pun sampai juga ke telinga Dr. Siska. Dengan tegas, Dr. Siska pun merespon akan hal tersebut. Lalu seperti apa tanggapan Dr. Siska? Air mata buaya bukan sih? Gitu, karena setahu saya dia kan tukang nangis ya kalau di sinetron. Jadi kalau membuat dia nangis itu gampang lah, semenit langsung nangis. Namanya juga tukang acting kan. Sebenarnya itu harus introspeksi diri ya. Gitu, kenapa laporan dia mandek, berarti ada bukti-bukti yang kurang lengkap. Setahu saya waktu saya diminta klarifikasi, visumnya waktu itu belum keluar. Gitu. Jadi waktu saat bulan Juli apa Agustus gitu, visumnya tuh masih bermasalah. Sedangkan dalam kasus penganiayaan, visum atau pemeriksaan luka-luka dari dokter sangat krusial. Visum et repertum itu artinya pemeriksaan luka-luka, sedangkan yang dia lakukan adalah kontrol saraf kejepit.
gitu. Jadi di sini dia tidak pernah melakukan visum. Nah, itulah yang sebenarnya membuat laporan dia itu mandek. Laporan saya ke Komnas Perempuan itu terkait ada juga laporan dari beberapa orang yang merasa dilecehkan oleh dia gitu loh. Dilecehkan secara verbal, pelecehan seksual verbal. Itu ada banyak korbannya, dan kemudian saya sendiri juga mengalami kan tindakan kekerasan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.